Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Syukron selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kelas R2. Perkenalkan, saya Sinunita Sari, mahasiswi program studi S1 Gizi, akan memaparkan materi mengenai hubungan kejadian anemia dengan kebiasaan makan atau eating habits dan status gizi remaja putri. Presentasi ini merupakan penjelasan singkat dari artikel ilmiah yang telah saya buat sebagai bentuk penugasan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun topik pembahasan pada kali ini, yang pertama ada abstrak, yang kedua pendahuluan, ketiga pembahasan, keempat simpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pembahasan mengenai abstrak dari artikel ilmiah. Anemia merupakan keadaan kadar sel darah merah atau hemoglobin atau biasa disingkat HB kurang dari normal, yaitu sekitar 12 ml per gram, tergantung dari jenis kelamin dan keadaan tubuh seseorang. Banyak faktor yang menyebabkan anemia, salah satunya kebiasaan makan. Kebiasaan makan remaja putri yang sering melewatkan sarapan pagi mengakibatkan kurangnya asupan gizi, sehingga mengakibatkan terjadinya anemia. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebiasaan makan sebagian besar remaja putri dan bagaimana tingkat pengetahuan mereka mengenai anemia. Kemudian juga pengaruhnya terhadap status gizi. Metode yang diterapkan yaitu studi perkepustakaan dan pembahasan yang diperoleh dari artikel, jurnal, buku modul, dan bahasan terkait yang terverifikasi. Materi yang selanjutnya pembahasan dari pendahuluan. Anemia masih menjadi masalah kesehatan yang cukup serius dan perlu upaya pencegahan dan penurunan prevalensinya. Sebanyak 30% orang di dunia diperkirakan mengalami anemia, terutama pada remaja putri dan ibu hamil. Prevalensi anemia pada remaja sekitar 40-88%, sedangkan prevalensi di Asia Tenggara sendiri berkisar 45,7% atau 182 juta orang. Kemudian prevalensi anemia di Indonesia yang terjadi pada remaja putri usia 10-18 tahun sebesar 57,1%. Menurut riset kesehatan dasar tahun 2018, anemia pada remaja mengalami kenaikan dari tahun 2013 sekitar 37,1% menjadi 48,9% pada tahun 2018. Dengan demikian membuktikan bahwa angka anemia di Indonesia masih cukup tinggi. Banyak faktor yang mengakibatkan remaja putri mengalami anemia. Salah satunya terjadinya menstruasi pada remaja putri, sehingga seorang remaja putri perlu asupan zat besi yang lebih agar tidak terjadi anemia. Selain itu, remaja putri kerap melalaikan atau mengabaikan tablet tambah darah sehingga menanyakan tablet tambah darah, padahal tablet tambah darah sangat membantu seorang remaja putri dalam meningkatkan asupan zat besinya. Metode pembahasan yang digunakan yaitu studi kepustakaan, di mana kajian literatur dijadikan sebagai dasar dalam membangun konsep atau teori baru. Data yang digunakan berasal dari data sekunder seperti artikel ilmiah dan jurnal yang dipublikasikan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Analisis data melalui 4 tahap meliputi pengumpulan data, reduksi data, verifikasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Materi yang selanjutnya langsung saja kita membahas mengenai tabel dan hasil data yang telah saya lakukan dari kajian kepustakaan dari berbagai artikel dan jurnal. Untuk data yang pertama, karakteristik umur remaja putri yang mengalami anemia. Data tersebut menunjukkan data umur yang digunakan untuk mengetahui seberapa banyak angka anemia yang terjadi pada remaja putri. Data tersebut saya kutip dari jurnal karya Kaimudin and Lestari H-Alpha tahun 2017. Distribusi frekuensi responden berdasarkan umur didapatkan siswi berusia 15 tahun sebanyak 27 orang, siswi berumur 16 tahun sebanyak 35 orang, dan siswi yang berumur 17 tahun sebanyak 10 orang. Untuk tabel yang kedua merupakan distribusi status anemia pada remaja putri. Data tersebut saya kutip sama seperti data yang pertama, dan sebanyak 30 siswi mengalami anemia atau sekitar 41,7%, kemudian sebanyak 42 siswi tidak mengalami anemia atau sebesar 58,3%. Dan data yang terakhir merupakan hubungan kejadian anemia
berdasarkan kebiasaan makan dan status gizinya. Berdasarkan hasil data tersebut dapat diketahui siswi yang memiliki kebiasaan makan baik sebesar 9 orang mengalami anemia, sedangkan 24 siswi tidak mengalami anemia. Kemudian untuk siswi yang memiliki kebiasaan makan yang buruk diperoleh hasil sebanyak 21 siswi mengalami anemia, sedangkan sebanyak 18 siswi tidak mengalami anemia. Kemudian untuk hasil data hubungan anemia dengan status gizi remaja putri yang memiliki status gizi kurus didapatkan sebanyak 21 siswi mengalami anemia dan sebanyak 13 siswi tidak mengalami anemia. Kemudian siswi dengan status gizi normal sebanyak 8 siswi mengalami anemia dan sebanyak 28 siswi tidak mengalami anemia. Dan yang terakhir untuk siswi dengan status gizi gemuk terdapat perbandingan yang sama, yaitu 1:1 di mana satu siswi mengalami anemia dan satu siswi tidak mengalami anemia. Kemudian hubungan status gizi remaja putri dengan kejadian anemia. Berdasarkan tabel di atas, siswi yang memiliki status gizi kurus banyak yang mengalami anemia. Biasanya hal ini disebabkan asupan gizi yang kurang tidak memenuhi kebutuhan tubuh. Namun ada juga siswi yang berstatus gizi normal mengalami anemia. Biasanya hal ini diakibatkan kurang seimbangnya asupan zat gizi yang seharusnya terdiri dari berbagai makanan. Mereka hanya mengkonsumsi sedikit ragam makanan. Hal ini dapat mengurangi penyerapan zat gizi pada tubuh, terutama zat besi. Kemudian untuk siswi yang memiliki status gizi gemuk memiliki perbandingan yang sama antara siswi yang menderita anemia dan yang tidak menderita anemia. Siswi yang memiliki status gizi gemuk mengalami anemia karena biasanya sering mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan karbohidrat. Dan yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat diketahui anemia sangat mempengaruhi tingkat produktivitas dan konsentrasi seorang remaja putri. Perlu diberikan pemahaman lebih mengenai anemia serta dampaknya. Orang tua harus senantiasa memperhatikan apa yang dikonsumsi oleh anaknya. Pihak sekolah juga perlu memperhatikan mengenai pemberian tablet tambah darah pada siswi-siswinya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan marilah kita bersama-sama mengurangi angka anemia terhadap remaja putri karena anemia sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita ke depannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.